Badan Pangan Nasional atau Bappenas melaporkan stok ketersediaan bahan pangan di tanah air yang mulai menipis. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, beberapa komoditas pangan di tanah air saat ini kondisinya sangat terbatas alias menipis. Berdasarkan dari proyeksi Bappenas, stok beras di tanah air hanya akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 88 hari, jagung 52 hari, dan kedelai hanya 7 hari. Sementara bawang merah dan cabai besar masing-masing 39 hari dan 12 hari. Bahkan telur ayam ras, kebutuhan pasokannya diperkirakan hanya bertahan dalam 3 hari saja. Meski stok sejumlah komoditas tersebut menipis, Bappenas menyebut Indonesia belum terjun ke jurang resesi pangan, namun wajib tetap waspada. Pembahasan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023 masih berlangsung alot. Pengusaha maupun pekerja masih saling melontarkan kemauan masing-masing soal besaran upah yang harus diberlakukan nanti. Pengusaha menyebut rencana kenaikan UMP 2023 dengan kemungkinan hanya naik 1 hingga 2%, bahkan kurang dari angka itu seperti upah tahun 2022. Alasan tidak banyaknya perubahan kenaikan UMP antara tahun depan dan tahun ini karena dasar hukumnya sama, yakni PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara hal ini cukup berbeda dengan tuntutan buruh. Kalangan buruh meminta adanya kenaikan upah di kisaran 13%. Bahkan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan seharusnya kenaikan upah tahun 2023 adalah 20 hingga 25%. Namun, kemudian menurunkannya kembali ke 13%, mengacu pada ekspektasi inflasi tahun 2023 sebesar 7 hingga 8% dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,8%. Kepastian upah minimum baru diputuskan November nanti. Saat ini, Dewan Pengupahan masih menunggu data BPS berupa indikator ekonomi yang akan dijadikan acuan penetapan upah minimum. Pemerintah terus berupaya merealisasikan pembangunan pabrik baterai untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV battery) di tanah air. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut, produksi baterai untuk kendaraan listrik pertama RI ditargetkan dimulai pada kuartal 2 2024 mendatang, dengan target RI menjadi penghasil baterai terbesar kedua di dunia. Luhut juga menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan Presiden Jokowi menginstruksikan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan subsidi untuk pengguna kendaraan listrik di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi. Rishi Sunak menjadi Perdana Menteri Inggris baru menggantikan Liz Truss yang menyatakan mundur dari posisi tersebut pada pekan lalu. Sunak merupakan salah satu politisi terkaya di Inggris. Kekayaan pria keturunan Hindia ini pun sempat menjadi sorotan di tengah kondisi ekonomi Inggris yang sedang tertekan. Rishi Sunak dan istrinya Askata Murty diperkirakan memiliki kekayaan sekitar 830 juta dolar Amerika Serikat atau setara 12,11 triliun rupiah. Pundi-pundi Sunak bahkan lebih tinggi dari Ratu Elizabeth II yang diperkirakan memiliki kekayaan sekitar 420 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,13 triliun rupiah. Dengan kekayaan fantastis mengantarkan Sunak dan sang istri masuk dalam daftar 250 orang terkaya di Inggris versi Sunday Times. Harta kekayaan dari Rishi Sunak dan istrinya berasal dari saham Murty di perusahaan ayahnya Invoice. Selain itu, mereka juga memiliki inkubator startup Catamaran Ventures UK dan memiliki saham di sekitar setengah lusin perusahaan lain. Inflasi Singapura pada September 2022 tercatat 7,5% secara tahunan. Angka itu sama dengan bulan sebelumnya yang menjadi inflasi tertinggi dalam lebih dari 14 tahun atau November 2008. Berdasarkan data yang dirilis Statistics Singapore, secara bulanan inflasi Singapura pada September 2022 di level 0,4%, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,9%. Sementara itu, inflasi inti yang tidak termasuk harga bergejolak tercatat 5,3%, naik dari bulan sebelumnya 5,1%. Kenaikan itu dipicu oleh peningkatan harga makanan,
jasa dan retail, serta jumlah barang lainnya. Inflasi makanan naik lebih tinggi karena kenaikan tajam dalam harga layanan makanan dan makanan tidak dimasak mencapai 6,9% pada September. Inflasi akomodasi juga meningkat bersamaan dengan laju kenaikan sewa perumahan yang lebih cepat, mencapai 4,9%, serta diikuti dengan kenaikan inflasi jasa karena biaya layanan transportasi point-to-point dan biaya liburan. Otoritas Moneter Singapura memperkirakan untuk setahun penuh, inflasi keseluruhan berada di rata-rata 6%, sementara inflasi inti diproyeksikan sekitar 4%.